Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengikuti konferensi teknologi informasi dalam pemberdayaan masyarakat tahun 2020. Adapun judul atau tema pengabdian kali ini adalah peningkatan kualitas prasarana dengan redesign Sekolah Dasar Muhammadiyah Merisi, Kasihan Bantul, Yogyakarta menggunakan software SAP 2000 dan SketchUp. Adapun tim pelaksana dari kegiatan pengabdian kali ini adalah saya sendiri sebagai ketua, Emil Adli STMN, kemudian Insinyur Wahyu Widodo MT dari Teknik Sipil. Selanjutnya ada Anita Rahmawati ST MSc dari Teknik Sipil. Selanjutnya ada Yoga Aprianto Harsoyo STMN dari Teknik Sipil. Dan yang terakhir adalah Laras Astuti SHMH dari Ilmu Hukum. Baik, saya akan memulai paparan untuk conference kali ini dengan memulainya dengan latar belakang. Adapun fasilitas merupakan hal yang sangat berguna atau bermanfaat yang berfungsi untuk mempermudah suatu kegiatan. Dan fasilitas sekolah biasanya identik dengan sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri. Nah, sarana pendidikan adalah semua perangkat, peralatan, bahan, serta perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. SD Muhammadiyah Kasihan didirikan pada 1 Januari tahun 1970 dan SD Muhammadiyah Kasihan Bantul ini berada di Jalan Merisi, Kecamatan Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Sebenarnya letak SD Muhammadiyah ini sangat strategis karena tepat di pinggir jalan sehingga terjangkau dan mudah ditemukan dengan mayoritas siswa yang berdomisili di Desa Tirto Nirmolo, Kasihan, Bantul. Nah, pada saat ini kondisi SD Muhammadiyah Merisi itu sangat perlu untuk dilakukan pengembangan secara baik dengan ukuran existingnya yang tidak terlalu besar. Namun kalau kita lihat ya untuk ukuran SD ini masih dalam kategori kecil, yaitu lebih kurang 40 meter dikalikan 10 meter. Dan fasilitas yang dimiliki saat ini masih bisa dikatakan masih banyak kekurangannya. Saya beri contoh, misalnya adalah majelis guru yang masih bercampur dengan ruang kepala sekolah dan tata usaha. Kemudian tempat penyimpanan itu masih belum ada sehingga masih menyebar. Kemudian alat-alat olahraganya, tempat penyimpanannya juga masih seperti itu. Kemudian karena ekstrakurikulernya adalah drum band, jadi alat-alat drum bandnya masih menyebar di mana-mana. Kemudian ada beberapa atap musola yang masih bocor. Kemudian tidak ada aula, jadi sangat susah sekali kalau ada acara-acara di sekolah ini. Kemudian laboratorium atau ruang peraga yang sama sekali tidak punya. Kemudian gudang penyimpanannya juga tidak ada. Nah, dari kondisi tersebut, maka perlu adanya perluasan fasilitas ya, yang mendukung sarana dan prasarana sekolah agar menjadi lebih baik. Sehingga ini dapat menarik siswa untuk sekolah di sini. Nah, dari permasalahan ini, maka perlu adanya sebuah desain dan fasilitas baru. Maksudnya apa? Dengan mengembangkan sekolah. Ya, karena sekolah ini tidak bisa dikembangkan secara horizontal, mau tidak mau kita harus mengembangkan secara vertikal. Ya, mengingat ukuran tanah yang tidak memungkinkan.
Dan adapun kegiatan yang dilakukan antara lain adalah memperhitungkan beban bangunan yang terjadi, sehingga dapat ditentukan berapa ukuran pondasi atau kolom maupun balok yang sesuai dengan menggunakan bantuan software SAP 2000. Dan kegiatan selanjutnya akan dilakukan desain fasilitas lainnya, yaitu perbaikan-perbaikan, ya mungkin perbaikan musola, kemudian penambahan ruang kelas yang nantinya juga bisa menjadi aula pertemuan dan kegiatan ekstrakurikuler, kemudian ruang kepala sekolah tersendiri, kemudian ada ruang tata usaha sendiri, kemudian adanya laboratorium, kemudian adanya gudang, yang tentunya layout akan dikoordinasikan dengan mitra. Dan selanjutnya akan dilakukan desain 3D untuk interior dan eksterior bangunan dengan bantuan software, yaitu SketchUp. Dan yang terakhir adalah akan diperhitungkan rencana anggaran biaya yang dikeluarkan untuk membangun sekolah. Nah, apa urgensi dan tujuan dari pengabdian ini? Jadi sebenarnya saya paham betul bagaimana kondisi sekolah ini karena saya berada di lingkungan sekolah ini. Kemudian siswa yang bersekolah di sini berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Kemudian telah beberapa kali saya dan tim dari teknik sipil telah melakukan pengabdian, namun karena keterbatasan dana, maka pengembangan fasilitas itu pun menjadi terbatas pula. Kemudian saya juga pernah mengajukan permohonan dana untuk penambahan fasilitas tapi belum berhasil. Kemudian yang jelasnya adalah kita membantu mitra, ya, supaya semua itu terrealisasi. Kita meredesain ulang agar sekolah ini menjadi lebih baik, ya, dengan menggunakan SAP 2000 untuk struktural agar bangunannya aman terhadap beban dan gempa. Kemudian kita mendesain 3D menggunakan SketchUp, kemudian kita menentukan rencana anggaran belanjanya berapa. Dan untuk masalah di atas, nah semoga saja dari tujuan pengabdian ini sehingga kita mempunyai database yang bisa kita ajukan untuk permohonan proposal permohonan biaya untuk redesign dengan tujuan. Untuk lokasi pengabdian bisa dilihat di sini bahwa peta ini menunjukkan lokasi kegiatan berlangsung. Jadi jarak antara lokasi dengan kampus UMY itu lebih kurang 7 km dan jarak ini tidak terlalu jauh dan ini menjadi pertimbangan pelaksana mengingat sekolah ini berbasiskan Islam kemuhammadiyahan yang kiranya harus lebih mendapat perhatian dari UMY karena masih berada di daerah hinterland. Adapun metode pelaksanaan yang kami lakukan adalah beberapa tahap, seperti yang pertama adalah proses perencanaan, dimulai dengan survei lokasi. Nah, survei tersebut dilakukan untuk mendapatkan data lokasi untuk menentukan dimensi dan batasan-batasan serta data-data pengukurannya. Kemudian untuk menginterpretasikan konsep desain bangunan yang diinginkan oleh mitra ke dalam bentuk gambar rancangan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan batasan-batasan lainnya. Kemudian secara desain disepakati gambar teknis perencanaan beserta rencana anggaran biaya sesuai dengan standar yang berlaku. Kita masuk ke hasil kegiatan. Jadi sebelum kegiatan utama kami lakukan, para pengabdi dibantu oleh mahasiswa teknik sipil UMY ini melakukan pendekatan terhadap sekolah. Jadi hal utama yang dilakukan adalah pembekalan kepada adik-adik siswa sekolah ini mengenai tanggap bencana. Nah, jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam, karena mengingat daerah ini merupakan alur gempa.
Dan dari informasi yang didapatkan dari wawancara, sekolah merupakan daerah yang cukup rawan dan daerah dengan kejadian yang cukup parah saat gempa 2006 terjadi yang menghancurkan Bantul dan sekitarnya. Nah, sosialisasi sejak dini dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat bencana tersebut. Pemberdayaan anak usia dini untuk memahami mitigasi bencana merupakan langkah awal agar masyarakat sadar akan bencana, sehingga ketika terjadi bencana, masyarakat tidak lagi kebingungan dan panik karena telah memahami bagaimana cara meminimalisirkan risiko. Gambar ini merupakan denah hasil redesign dari sekolah Muhammadiyah Merisi. Nah, untuk existing saat ini hanya terdapat satu lantai dengan jumlah ruangan yang terbatas. Dan untuk mencapai akreditasi sekolah yang baik dan menghasilkan siswa yang berprestasi, salah satu hal yang harus dipenuhi adalah fasilitas penunjang sekolah harus perlu ditingkatkan dan perlu ditonjolkan. Nah, denah lantai 1 didesain ada penambahan beberapa ruang seperti gudang, kemudian ada ruang UKS, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang koperasi, dan revitalisasi parkir guru dan siswa, serta untuk keamanan sekolah perlu penambahan ruang satpam. Lantai 2 didesain dengan epic, yaitu berupa 9 ruangan yang terdiri dari 6 ruangan yang bisa dijadikan aula dengan model dinding lipat. Jadi dinding ini kami desain tidak permanen tetapi lipat menggunakan sejenis kayu. Dan 2 ruang laboratorium. Kemudian ada revitalisasi musola dan selasar yang cukup luas untuk anak-anak bermain dan berinteraksi. Nah, selain itu dibuat toilet di sebelah kiri dan kanan bangunan. Kemudian perhitungan dan analisis dengan software SAP 2000. Jadi analisis struktur ini dilakukan secara 3 dimensi untuk mendapatkan hasil yang optimal. Maksudnya sudah mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan. Pertama, melakukan survei rapid visual screening of building for potential seismic hazard atau RVS untuk melihat kondisi kerentanan suatu bangunan terhadap potensi bahaya gempa berdasarkan observasi visual dari eksterior dan interior bangunan. Dan analisis struktur 3 dimensi dengan memperhatikan efek torsi kemudian dilakukan untuk mendapatkan gaya-gaya dalam. Analisis dilakukan secara statis maupun secara dinamis, dan analisis ini dilakukan dengan bantuan software SAP 2000. Nah, setelah dilakukan analisis terhadap struktur beton pada portal dan struktur baja, didapatkan hasil analisis bangunan dengan kondisi yang aman. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui bersama, kenapa kami harus meredesain? Karena aspek yang pertama adalah kami tidak mengetahui desain awal yang pernah dibangun oleh pihak kontraktor sebelumnya. Jadi kami tidak tahu bagaimana kondisi pondasi yang sudah tertanam di bagian understructure. Kemudian kalau kami melihat ini kolom dan balok itu sangat rapat dengan kondisi yang sangat kecil. Nah, setelah kami melakukan perhitungan SAP sehingga keluarlah data-data baru yang menjamin keamanan dari bangunan tersebut. Setelah kami mendapatkan data-data itu, nah baru kami mulai merancang sekolah dengan menggunakan SketchUp. Ya, ini adalah salah satu software berbasiskan 3 dimensi. Jadi di sini bisa dilihat dari tampak depan, ya tampak samping. Kemudian di sini ada interior kelas, kemudian musola, kemudian ada gerbang, ada penjagaan,
Kemudian di sini ada di lantai 2, ini di lantai 2 tepatnya ada pintu portable yang bisa dilipat untuk bisa dijadikan aula. Kemudian WC yang sudah didesain seepik mungkin. Kemudian ada revitalisasi tempat parkir. Setelah desain selesai, barulah kita menghitung rencana anggaran biayanya. Dan hasil total anggaran biaya yang dicanangkan ini cukup besar dan cukup fantastis, yaitu sekitar 6.226 juta rupiah 839.637 rupiah. Nah, sangat fantastis karena mengingat pekerjaan ini termasuk ada pekerjaan clearing, pembersihan, pembongkaran, dan sebagainya. Dan yang kami harapkan di sini adalah kami bisa membantu secara optimal. Setelah ada desain-desain ini, kami bisa membantu pihak sekolah untuk membuat proposal dan mengajukan permohonan dana untuk meredesain sekolah ini menjadi lebih baik. Jadi demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelum kami mengakhiri, dapat kami ambil kesimpulan di sini bahwa dengan adanya penyuluhan tanggap bencana gempa bumi, khususnya gempa bumi kepada anak usia dini, itu dapat meningkatkan pengetahuan serta dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat gempa bumi. Gitu. Memperdayakan anak usia dini untuk memahami mitigasi bencana merupakan langkah awal agar masyarakat siap dan tanggap terhadap bencana. Perencanaan pembangunan dengan menggunakan software SAP 2000 itu dapat menghasilkan bangunan tahan gempa yang baik dan sesuai dengan SNI. Dan desain yang dihasilkan memberikan dampak dan perubahan besar demi keamanan bangunan. Dan perombakan dan pembuatan bangunan akan menghasilkan biaya yang lebih besar jika dibandingkan dengan pembangunan baru. Dan gambar 3D memberikan gambaran yang baik untuk sekolah sehingga bisa menjadi patokan desain yang modern dan perencanaan yang matang. Dan dalam pelaksanaannya kelak, kita tahu bahwa tidak mungkin 6 miliar itu akan disumbangkan oleh pemerintah ataupun CSR lainnya. Dengan metode adalah perbaikan atau perombakan step by step dengan beberapa waktu. Dan kami harapkan dengan hal yang seperti itu tidak akan mengganggu proses belajar mengajar kelak. Dan terakhir sekali kami mengucapkan terima kasih yang sebesarnya atas pendanaan yang diberikan oleh pihak UMY sehingga program pengabdian ini bisa berjalan dengan lancar walaupun tersendat karena masalah COVID. Dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mahasiswa Teknik Sipil UMY yang telah membantu dari mulai awal kegiatan. Dan tak lupa juga kami terima kasih kepada pihak sekolah dan komite yang berbesar hati untuk menerima program pengabdian ini dan diharapkan nanti bisa digunakan dalam pengembangan sekolah menuju sekolah yang demikian yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta conference pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan, mohon maaf jika kami ada kekurangan dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.